Halo teman-teman yang luar biasa. Saya sangat senang bisa bertemu dengan kalian di video pembelajaran mengenai pengelolaan keuangan pendidikan kali ini. Kita akan membahas mengenai pengertian, fungsi, prinsip, ruang lingkup pengelolaan keuangan dan manajemen pendidikan yang sangat menarik dan pastinya akan membuat kita semua semangat. Jadi, yuk kita mulai. Pengertian pengelolaan keuangan pendidikan atau manajemen keuangan pendidikan adalah suatu proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, serta pengawasan terhadap sumber daya organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan pendidikan adalah kinerja dari kebijakan manajemen terkait aspek pembiayaan sekolah dengan pencapaian efektivitas sekolah yang dibawa oleh manajemen. Tujuan manajemen keuangan pendidikan adalah untuk mencapai pengelolaan keuangan yang tertib dan transparan. Dalam lembaga pendidikan, ini mencakup beberapa aspek penting. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2011, menjelaskan bahwa ada beberapa tujuan manajemen keuangan pendidikan antara lain, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana sekolah. Kedua, mendorong pemanfaatan dana sekolah secara lebih ekonomis. Ketiga, meminimalkan penggunaan anggaran sekolah. Keempat, memupuk kreativitas pencarian sumber pendanaan sekolah. Dan yang terakhir adalah mendorong kompetensi penanggung jawab keuangan sekolah. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, manajemen keuangan pendidikan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Oke, selanjutnya ada fungsi pengelolaan keuangan pendidikan. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan di sini diartikan sebagai suatu proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan seefisien dan efektif mungkin. Perencanaan keuangan pendidikan mencakup rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah, RAPBS, dan lain-lain. Yang kedua ada fungsi pengendalian atau controlling. Pengendalian di sini dimaksud yaitu sebagai manajemen keuangan pendidikan untuk mengontrol keuangan agar dapat menghindari pengeluaran yang terlalu besar atau penggunaan dana yang tidak semestinya, dan untuk mengevaluasi serta melakukan perbaikan atas sistem keuangan. Selanjutnya ada pemeriksaan atau auditing. Auditing adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan yang dilakukan bendahara kepada pihak yang berwenang. Yang keempat ada penganggaran atau budgeting. Penganggaran merupakan tindak lanjut dari perencanaan. Dengan adanya manajemen keuangan lembaga pendidikan, dapat mengalokasikan dana dengan tepat dan mudah mengenai biaya yang diperlukan. Yang kelima ada laporan atau reporting. Fungsi ini untuk melihat keadaan baik atau tidaknya dana yang dimiliki lembaga pendidikan dan digunakan juga untuk menyediakan informasi tentang kondisi keuangan lembaga pendidikan sekaligus bahan evaluasi. Perkenalkan, nama saya Ivan. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan. Yang pertama, transparansi. Transparansi dalam manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan, misal keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya dengan jelas. Transparansi keuangan ini sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah dalam menyelenggarakan seluruh program pendidikan di sekolah. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, efektivitas. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektif jika kegiatan dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang keempat, efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara masukan input dan keluaran output antara daya dan hasil. Perbandingannya itu adalah yang pertama dilihat dari segi penggunaan waktu dan kedua dilihat dari segi hasil. Halo, di sini saya Elvira akan menjelaskan tentang jenis makro mikro dalam keuangan. Yang pertama ada keuangan mikro tingkat lembaga, yaitu mencakup penganggaran atau budgeting, mencakup akuntansi atau accounting, lalu yang terakhir ada pencangkupan pengauditan atau auditing. Nah, yang kedua ada jenis makro.
Jenis makro sendiri yaitu pembiayaan makro pendidikan adalah pembiayaan yang dilakukan secara komprehensif dalam suatu negara. Lalu pendidikan sebagai sektor publik yang menyediakan berbagai layanan yang ditujukan untuk perubahan sikap, pengetahuan, serta keterampilan bagi kelanjutan hidup seseorang atau sustainabilitas suatu bangsa. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki saing tinggi, biaya akan diberikan negara untuk pendidikan yang terus ditingkatkan. Maka pembiayaan jangka menengah. Jangka menengah biasanya sekitar 5 tahun. Semua rencana dan program yang dibuat dalam jangka waktu tersebut harus didanai dan dalam implementasinya harus melakukan prioritas program, sehingga dana dapat diserap dan proporsional. APBN, APBD, dan alokasi untuk pendidikan. APBN merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN merupakan dana alokasi khusus yang bersumber dari transfer atau perimbangan keuangan pusat daerah yang dialokasikan untuk pembangunan fisik dan non-fisik di daerah. APBN mengalokasikan anggaran untuk pengembangan pendidikan. Konsep pembiayaan pendidikan. Pengertian ini berkaitan dengan dua hal, yaitu sumber pembiayaan dan alokasi pembiayaan pendidikan. Kita akan membahas tentang jenis-jenis biaya pendidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Dalam pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 terdapat 3 jenis biaya pendidikan yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, biaya satuan pendidikan. Ini mencakup biaya investasi untuk lahan pendidikan dan biaya operasional, baik yang bersifat personil maupun non-personil. Selain itu, terdapat juga bantuan biaya pendidikan seperti beasiswa yang bertujuan untuk mendukung peserta didik. Yang kedua, ada biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan. Biaya ini meliputi investasi untuk lahan pendidikan dan biaya operasional yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Yang ketiga, ada biaya pribadi peserta didik, merupakan biaya yang ditanggung oleh peserta didik sendiri, seperti biaya seragam, perlengkapan sekolah, dan biaya pribadi lainnya. Selain mengenal jenis biaya, kita juga perlu memahami model pembiayaan pendidikan. Ada 2 jenis model yang umum digunakan. Yang pertama, flat grant model. Di sini pemerintah memberikan bantuan tetap kepada satuan pendidikan tanpa memperhatikan jumlah siswa yang ada. Yang kedua, full state funding model. Pemerintah menyediakan dana penuh untuk pendidikan, termasuk biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan, tanpa mengharuskan kontribusi dari pihak lain. Dan terakhir yang kita akan bahas adalah manajemen keuangan sekolah. Ini melibatkan pengelolaan yang baik dari sumber daya keuangan yang tersedia. Manajemen keuangan membantu sekolah untuk mengatur pengeluaran, memastikan dana tersedia untuk kegiatan pendidikan, dan meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana. Menurut Vincent Picosta, proses pengelolaan keuangan lembaga pendidikan atau sekolah diperlihatkan dengan cara mengatur lalu lintas uang yang diterima dan dibelanjakan, mulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan penyampaian umpan balik. Proses pengelolaan keuangan di sekolah meliputi perencanaan anggaran, strategi mencari sumber dana sekolah, penggunaan keuangan sekolah, pengawasan dan evaluasi anggaran, serta pertanggungjawaban. Berikutnya, strategi pengelolaan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 dan dipertegas dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 yang sudah diamandemen, bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatur dan membiayai pendidikan sesuai dengan fungsinya dalam mengatur dan memberikan kesejahteraan hidup rakyat. Sedangkan menurut Mintarsi, pengelolaan dana pendidikan dari masyarakat, baik yang langsung maupun tidak langsung, perlu dilakukan dengan baik melalui langkah-langkah yang sistematis sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen.
Karena jika pengelolaan berjalan dengan baik dan akuntabel, maka akan menimbulkan berbagai manfaat, seperti yang pertama, memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efektif dan efisien. Yang kedua, memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan sebagai salah satu tujuan didirikannya lembaga tersebut. Yang ketiga, dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, ataupun berbagai penyimpangan dana dari rencana semula. Yang keempat, penyimpangan akan dapat dikendalikan apabila pengelolaan berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut, pengelolaan keuangan pendidikan lebih difokuskan dalam proses perencanaan alokasi secara teliti dan penuh perhitungan, serta mengawasi pelaksanaan dana, baik biaya operasional maupun biaya kapital, disertai bukti-bukti secara administratif dan fisik sesuai dengan dana yang dikeluarkan. Yang terakhir, biaya dan mutu pendidikan. Biaya merupakan salah satu faktor penting dalam terselenggaranya proses pendidikan. Bukan hanya berkaitan dengan besarannya, melainkan juga dengan penentuan program kegiatan pendidikan yang dipandang saling signifikan untuk mendongkrak mutu pendidikan dengan memperhatikan konteks lingkungan efektif yang mengitari lembaga pendidikan tersebut. Hal ini berarti bahwa upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan sangat tidak mungkin tanpa melihat aspek biaya, bukan hanya pada besarannya, tetapi juga dalam arti efisiensi dan efektivitasnya. Tingkat kekeratan biaya dengan mutu pendidikan secara fundamental juga akan ditentukan oleh kebijakan anggaran serta desain penganggaran sebagaimana dikemukakan di atas.